Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda dan juga istimewa. Bukan hanya tentang menahan lapar dan juga dahaga, tetapi Ramadan menumbuhkan kebersamaan, keimanan, dan juga akhlak sejak dini. Dan hari ini, Ceria Ramadan hadir di SD Kreatif An-Nur, sekolah Islam dengan berbagai kegiatan kreatif dan juga ceria di bulan suci. Dan bagaimana suasana Ramadan di sekolah ini? Mari terus ikuti Ceria Ramadan. Bulan suci Ramadan membawa suasana hangat dan penuh semangat di SD Kreatif An-Nur. Sejak pagi hari, para siswa datang dengan wajah ceria, mengawali aktivitas dengan memberi salam dan menunjukkan hormat kepada para guru, menanamkan adab, sopan santun, dan nilai kebaikan sejak dini. Kreatif An-Nur ini terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu ada tempat penitipan anak, kemudian kelompok bermain, ada taman kanak-kanak, kemudian SD Kreatif An-Nur dan SMP. Jumlah muridnya kurang lebih 700, adalah suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa dalam upaya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk kegiatan kurikulumnya di An-Nur adalah kurikulum nasional, tapi ada tambahan. Ada beban tambahan adalah kurikulum Madin. Kenapa kurikulum Madin? Karena dalam rangka peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga An-Nur tidak hanya mengedepankan aspek secara nasional, tetapi kepribadian, kemudian karakter juga dibina dengan baik terkait dengan masalah keagamaan. Utamanya nanti di dalam kurikulum Madin ini ditekankan pada pemahaman juz 30 dari surat An-Naba, An-Nadiyah sampai Anas. Anak lulus kelas 6 harus menguasai dan hafal dan mengerti arti dari juz 30 itu. Ini kurikulum yang terkait di An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Memasuki area sekolah, nuansa Ramadan begitu terasa. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, menjadi momen menenangkan hati dan melatih kedisiplinan di bulan yang penuh berkah ini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian di dalam menyambut kegiatan Ramadan, kita berpedoman pada edaran dari Surat Pendidikan Nasional Kota Surabaya, juga ada edaran hal-hal yang dilakukan pagi anak-anak yang rutin adalah sholat duha bersama. Kemudian dilanjutkan duhur bersama. Kalau Jumat juga dilaksanakan sholat Jumat bersama dengan imam dan khotib dari guru-guru An-Nur, kemudian diikuti oleh para siswa dari SD sampai SMP. Kenapa ini dilakukan? Karena sekarang ini pembinaan iman dan takwa, akhlak dan budi pekerti kita tekankan di sekolah An-Nur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sholat, para siswa berhenti sejenak untuk berzikir, menenangkan pikiran dan menghadirkan rasa syukur sebelum melanjutkan kegiatan murojaah dan tadarus Al-Quran. Ayat demi ayat dilantunkan dengan penuh ketenangan, menguatkan hafalan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, semangat belajar tetap terjaga. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan suasana yang sejuk dan menyenangkan.
Dipadukan dengan materi keislaman, pembentukan karakter, serta nilai kesabaran, kebersamaan, dan kepedulian sosial. rizki bis-samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'atbi'hu. Pondok Ramadan ini nanti akan kita ikuti misalkan kegiatan banjaring, kemudian seni membaca Al-Quran, kemudian ada lagi dakwah yang dilakukan oleh anak-anak didik kita. Dan dalam menyikapi Pondok Ramadan ini tentu di sekolah An-Nur juga melaksanakan syariat untuk memahami agama dengan baik. An-Nur adalah milik kita bersama. Saya mohon doa mudah-mudahan lembaga An-Nur itu tidak hanya mendekatkan aspek akademis, tapi yang paling penting sekarang memodali anak-anak dalam rangka peningkatan dan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Inilah potret Ramadan di SD Kreatif An-Nur. Tempat ibadah, adab, dan pendidikan berjalan beriringan, menghadirkan kehangatan Ramadan serta membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan penuh semangat kebaikan. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Semangat ya. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang mengisi hari dengan hal-hal baik dan bermanfaat. Di SD Kreatif An-Nur, bulan penuh berkah ini dihadirkan dengan beragam aktivitas positif yang membangun karakter dan nilai keislaman. Pemirsa, Ramadan ini merupakan momen yang terbaik untuk mendekatkan siswa-siswa dengan Al-Quran. Nah, di kegiatan unggulan yaitu ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran, siswa diajarkan untuk belajar menghafal ayat demi ayat, tentunya dengan adab, kesabaran, dan disiplin dalam prosesnya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita lihat bersama-sama. Satu persatu ayat dilantunkan perlahan. Ada yang mengulang hafalan, ada pula yang menyetorkan hafalannya kepada guru pembimbing. Meski masih usia anak-anak, semangat mereka luar biasa, tak mudah menyerah dan terus mencoba. Dalam suasana yang hangat dan penuh kesabaran, para guru membimbing dengan lembut, memberi motivasi agar setiap anak percaya pada kemampuannya sendiri. Pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah berada di salah satu kegiatan dari ekstrakurikuler dari tahfidz Al-Quran. Nah, kebetulan saya sudah langsung bersama pembina dari ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran, yaitu dengan Ustadz Mohan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya sudah melihat bagaimana proses dari pelatihan di ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran ini luar biasa, sangat merinding ini Ustadz saya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ustadz, ya kan? Ini kan posisinya kita di bulan Ramadan. Nah, kira-kira dalam proses pelatihan dari tahfidz Al-Quran ini, apakah ada perlakuan khusus begitu Ustadz? Iya, kalau memang di dalam
setiap harinya kita selalu laksanakan yang namanya program ini dilakukan setiap hari. Nah, adapun di bulan Ramadan ini itu lebih khusus, anak-anak ini ditarget yang begitu, satu anak ini bisa menghafal 1 juz. Begitu. Di SD Kreatif An-Nur ini ada 3 juz, mulai dari juz 29, juz 30, dan juz 1. Ya, setiap anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan jam mengajar seperti ini, nanti ada yang namanya kelas khusus, anak itu langsung menuju kepada pembimbingnya, anak itu satu dudukan 1 kali juz, 1 juz, begitu. Luar biasa ya, jadi step by stepnya itu memang sudah dikonsep seperti demikian rupa oleh ekstrakurikuler ini. Nah, kira-kira capaian yang ingin dicapai nantinya ya, mungkin dari pembina sendiri memiliki target ini, kira-kira seperti apa target Ustadz? kita, anak yang sudah lulus dari SD Kreatif An-Nur ini, satu, mempunyai bekal mengaji yang luar biasa tentang baca Al-Qur'annya, dan terutama nanti anak dibekali untuk menghafal atau tahfidz di dalam Al-Qur'annya ini di 3 juz. Jadi pertama nanti yang setelah anak itu lulus dari munakosa atau khatam dari Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya, nanti akan menuju pengembangan berikutnya, yaitu tahfidz. Harapan kami anak yang sudah lulus dari SD Kreatif An-Nur ini bisa mencapai 3 juz. Ekstrakurikuler tahfidz bukan sekedar menghafal, tetapi juga melatih fokus, kedisiplinan, serta menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran sejak dini. Inilah langkah kecil yang penuh makna membentuk generasi penghafal Al-Quran yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Masih berfokus pada pembinaan iman dan akhlak dengan penekanan pada keberanian, adab, dan kemampuan berbicara di depan umum. Pemirsa, keberanian dan juga kepercayaan diri menjadi modal penting dalam pendidikan karakter. Nah, di kegiatan Dai Cilik, para siswi diajari untuk menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang paling baik. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Pada bulan Ramadan, semua umat muslim diwajibkan untuk apa? Puasa! Ya, betul sekali. Pada bulan Ramadan, semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Nah, teman-teman, yang berpuasa tidak hanya manusia loh, hewan juga berpuasa. Contohnya, yang pertama, unta. Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melatih anak-anak berani berbicara dan berbagi kebaikan. Tak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga menyampaikan pesan positif kepada orang lain. Melalui kegiatan ekstrakurikuler Dai Cilik, siswa dibimbing untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Satu persatu anak tampil dengan penuh percaya diri, membawakan ceramah singkat tentang akhlak, ibadah, dan pentingnya berbuat baik, serta belajar menceritakan cerita-cerita Nabi yang penuh dengan makna.
terutama di bulan Ramadan. Hiduplah seorang nabi yang sangat bijaksana dan penuh kasih, yaitu Nabi Sulaiman. Allah memberikan Nabi Sulaiman kemampuan yang sangat istimewa. Ia bisa berbicara dengan binatang, bahkan dengan angin dan jin. Nabi Sulaiman dikenal dengan raja yang adil dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berjalan-jalan bersama pasukannya menuju sebuah lembah. Saat itu, ia mendengar suara kecil yang sangat halus. Ternyata suara itu berasal dari semut kecil. Semut itu berkata kepada kawan-kawannya, "Hei saudara-saudaraku, masuklah ke dalam sarangmu, karena Raja Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Jangan sampai kalian terinjak." Ya, tujuan dari kita membentuk Ekstra Dai Cilik ini untuk membangun karakter berani siswa, untuk membangun jiwa dai dalam diri para siswa. Dan kita juga menjadi wadah atau penyiap buat siswa yang memiliki bakat untuk dia bisa komunikasi dengan bahasa yang baik dan berani tampil di depan umum. Wah, keren. Nah, ini kan di bulan Ramadan nih, Bu Ustazah. Iya. Kira-kira dari adik-adik siswa ini, apakah ada event atau agenda khusus ya yang kemudian menampilkan dari adik-adik ini kalau khusus? Ya, ada. Kita mengambil di malam 27 atau apa istilahnya itu malam Lailatul Qadar ya. Kita menampilkan siswa untuk tampil di depan para siswa lain. Wah, berarti itu benar-benar diuji ya bagaimana skill kemampuan untuk berbicara dan juga percaya diri di depan banyak siswa lainnya. Oke, nah kira-kira nih Bu Ustazah, kalau terkait tantangan, nah tantangan pasti semuanya proses belajar ada tantangan. Nah ini kalau misalkan adik-adik siswa dalam proses belajar menjadi dai cilik, kira-kira tantangannya apa? Dan dari pembina sendiri bagaimana memberikan solusinya, Bu Ustazah? Tantangannya dari dalam diri mereka kan masih kayak malu-malu untuk tampil gitu. Biasanya semuanya kan semuanya langsung berani tampil di depan gitu Kak. Jadi kita memberikan motivasi, memberikan arahan untuk mereka bisa berani tampil di depan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kita ada prestasi di juara 1 ya, Milan juara 1 harapan tingkat Jawa Timur. Wah, luar biasa. Itu diselenggarakan oleh pemerintah ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih, Ustazah Pipin, apa sih harapan dari Ustazah selaku pembina dari ekstrakurikuler dai cilik ini ya, ke depannya untuk adik-adik yang sudah belajar menjadi seorang dai di sini? Harapannya saya bisa mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk bisa belajar berdakwah di mana-mana, dan harapannya juga setelah keluar dari sini mereka bisa menyalurkan ilmu yang didapat di sini untuk disampaikan di masyarakat. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Ustazah Pipin, dan juga terima kasih banyak adik-adik semuanya ya. Luar biasa sekali. Bahwa sebagai manusia, kita harus saling menyayangi bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Dengan pendampingan guru, anak-anak belajar merangkai kata, mengatur intonasi, serta menyampaikan pesan dengan sopan dan santun. Ekstra kurikuler dai cilik bukan sekedar melatih kemampuan berbicara di depan umum, namun juga menanamkan keberanian, tanggung jawab, serta kecintaan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, bulan Ramadan bisa diisi dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan untuk pengembangan bakat dan juga kreativitas siswa. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler Banjari, siswa diajarkan bagaimana untuk melatih kekompakan, kreativitas dan juga menanamkan rasa kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita lihat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ifrahun nuru atana wa tiya'am zamana. Bulan Ramadan bukan alasan untuk berhenti beraktivitas. Justru di bulan penuh berkah ini, semangat anak-anak SD Kreatif An-Nur tetap terjaga dalam menjalani berbagai kegiatan positif. Kali ini melalui kegiatan ekstrakurikuler Banjari, siswa menyalurkan bakat seni melalui lantunan sholawat yang indah dan menenangkan hati. Alunan rebana berpadu dengan suara anak-anak yang kompak, menggema penuh semangat, namun tetap syarat makna. Setiap ketukan dan lantunan sholawat menjadi bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk bulan Ramadan, alhamdulillah waktunya yang aslinya 1,5 jam, jadi dikurangi setengah jam. Jadi cuman waktunya 1 jam saja, Kak. Ya, untuk menjaga kualitas semangat anak-anak itu intinya ketika hari khusus Kamis itu kita niatkan untuk latihan Al-Banjari Shalawat Nabi gitu, supaya kita semua tetap mendapatkan barokahnya beliau Nabi Muhammad SAW. Intinya niat itu harus dikuatkan seperti itu, Kak. Oke, memang mindset itu yang harus ditanamkan pada hati adik-adik sekalian. Iya, seperti itu. Terakhir nih Ustadz, kira-kira dari Ustadz Miftah selaku pembina dari Banjari, harapannya ke depan ini seperti apa untuk adik-adik ini ke depannya? Harapan saya untuk adik-adik semua kalau sudah melatih atau latihan sholawat Al-Banjari, meskipun ini dalam keadaan ekstrakurikuler, tetap tanamkan dalam hati jiwa kita semuanya untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad, untuk selalu istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ifrahun nuru atana. Tak hanya melatih kemampuan seni dan kekompakan, kegiatan Banjari juga mengajarkan kebersamaan, disiplin, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap anak. Wa tiya'am zamana wajabu kaifayatimun yamlaut. Pemirsa, itu dia Ramadan di SD Kreatif An-Nur Surabaya. Sebuah potret pendidikan yang memadukan iman, ilmu, dan kreativitas dalam wadah yang hangat dan juga menyenangkan. Sampai jumpa di Ceria Ramadan episode berikutnya. Saya Septiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.